Selamat malam, Reza Bol, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya saya minta maaf kalau udah seminggu ini nggak ada saya bikin video karena saya kemarin beberapa hari lagi di luar kota. Terus kemarin saya baru upload video yang preview skuad timnas Belgia sama timnas Belanda. Itu pun setelah saya baru balik dari luar kota, jadi baru bisa saya upload, dan sekarang ini saya mau upload video baru lagi. Jadi kali ini video baru membahas tentang update-update transfer atau berita-berita dari seputar Euro 2020 dan beberapa berita transfer yang sudah kita lihat dalam beberapa hari ini. Yang pertama soal Sergio Ramos yang sudah resmi berpisah dengan Madrid. Ya, bagi saya selaku fans Madrid sih, jujur Ramos ini lebih dari sosok pemimpin, lebih dari sosok motivator. Jadi nampaknya sulit bakal ada pemain Madrid selanjutnya yang bisa menggantikan posisi dia, apalagi dia ini kan bisa dibilang bukan hanya sekedar back, bukan hanya sekedar pemain, tapi dia ini lebih dari sekedar motivator, dan juga dia lebih dari sekedar jenderal di lini pertahanan. Jadi yang bisa saya bilang, muchas gracias Sergio Ramos. Semoga di klub barumu nanti bisa lebih baik, dan Ramos juga bilang bahwasannya dia cepat atau lambat juga akan kembali ke Madrid. Jadi Ramos udah bisa dibilang sosok legend lah di Madrid, apalagi dia udah 16 tahun juga membela Madrid dari tahun 2005. Jadi ya, Ramos memang cocok lah disandingkan dengan legend-legend Madrid sebelumnya. Oke, itu soal Ramos. Kita ke Depay. Depay menurut Fabrizio Romano udah fix ke Barca, tinggal nunggu Euro siap aja, jadi tinggal diresmikan. Kayaknya Barca belajar dari Wijnaldum kemarin ya, yang ketikung sama PSG, tapi ini Depay memang fix ke Barca. Jadi Barca juga udah mengamankan Depay, jadi pengumumannya nanti pas habis Euro 2020, Depay resmi ke Barca. Jadi kalau seandainya Depay ke Barca, lini depan Barcelona ini makin banyak ya, cuman ya banyak gitu mesti ada yang harus dijual sih menurut saya. Kayaknya antara Coutinho, Griezmann atau Dembele itu bisa dijual kalau misalnya nanti Depay datang, karena Aguero juga ada kan, terus Messi, Ansu Fati dan yang lain-lain. Jadi makin menumpuk lah lini depannya Barca nanti kalau misalnya Depay datang. Terus kita bahas tentang Donnarumma. Terakhir yang saya baca dia fix ke PSG secara gratis. Ini berarti dalam 2-3 hari PSG dapat dua pemain gratis ya. Apalagi umurnya masih umur muda, apalagi kayak Donnarumma masih 22 tahun, udah gabung PSG, free transfer lagi. Itu menurut saya pergerakan transfer yang mantap juga dari PSG. Cuman kalau Donnarumma datang, nggak mungkin Keylor Navas jadi cadangan mati kan. Kemungkinan sih kayaknya si Keylor Navas tuh bakalan cabut, cuma cabutnya kemana kita nggak tahu. Terus ada beberapa berita juga di Euro 2020 yang mengejutkan juga buat saya, kayak berita Ronaldo yang geser botol Coca-Cola sehingga sahamnya jatuh. Ya, itu sebenarnya lebih ke pendapat masing-masing orang aja ya. Mungkin ada orang yang berpendapat apa yang dilakukan Ronaldo itu adalah salah satu peringatan bagi kita agar selalu hidup sehat, jangan minum minuman bersoda. Tapi satu sisi lain ada yang menganggap Ronaldo tidak menghargai sponsor yang udah dibuat oleh UEFA. Ya, kita bebas-bebas saja berpendapat asalkan tidak melampaui batas gitu kan. Cuman kalau bagi saya sih dua-duanya sama-sama benar dan nggak ada yang salah dari dua sisi tadi. Cuman ya itu kembali lagi ke perspektif orang, ke persepsi orang masing-masing.
Terus ada Pogba yang dia memindahkan botol Heineken, merek botol bir, karena dia beragama Muslim. Ya itu tadi masalah kepercayaan dan agama orang gitu kan. Kita juga nggak bisa memaksa orang agar agar mau mendengar atau menuruti apa yang kita mau gitu. Tapi kalau untuk kasus Pogba ini memang agak beda. Terus ada Locatelli yang geser minuman Coca-Cola juga, ya itu sama aja sih dengan Ronaldo tadi. Yang penting ya kalau ditanggapi oleh UEFA sih, UEFA maunya pemain itu tetap menghargai sponsor. Walaupun dia tidak suka, ya tidak harus dengan cara seperti itu. Mungkin itu sih menurut UEFA yang saya tangkap. Lalu ada Tottenham yang apes sekali bisa saya bilang, karena Tottenham ini udah hampir deal dengan Paulo Fonseca setelah mereka gagal dengan Erik ten Hag perpanjang kontrak di Ajax. Mereka negosiasi sama Paulo Fonseca gagal karena masalah pajak katanya. Sekarang negosiasinya dengan siapa? Gattuso baru 20 hari melatih Fiorentina langsung cabut karena Gattuso nggak sepaham sama manajemen Fiorentina. Dia cabut, dia diisukan ke Tottenham dan menurut Fabrizio Romano juga yang saya baca gagal juga. Jadi kayaknya sekarang nih Tottenham apes sekali ya, nggak ada pelatih dengan nama nggak usah nama besar yang udah banyak trofi lah. Pelatih dengan nama yang biasa-biasa aja kayaknya nggak mau ngelatih mereka nih. Kayaknya jujur kasihan kali ya bagi Spurs, apalagi sekarang ini mereka butuh pelatih untuk bisa membangkitkan lagi tim ini, karena Spurs ini kan bisa dibilang udah puasa gelar hampir 13 tahun ya. Terakhir kali mereka juara tuh cuma di Piala Carling tahun 2008, itu pun udah lama kali. Jadi kayaknya Spurs harus bersabar lagi lah agar dapat pelatih baru. Apalagi semenjak mereka mencat Mourinho, yang bisa dibilang Mourinho ini udah mencoba membangkitkan lagi performa mereka ya. Tapi apa boleh daya gitu, apa boleh buat. Lalu ada Jadon Sancho yang menurut Fabrizio Romano juga selangkah lagi akan ke MU. Cuman nggak tahu juga sih berapa harga yang harus dibayarkan MU ke Dortmund. Cuman menurut saya pribadi ini kayaknya harganya nggak 120 juta euro kayak musim lalu. Cuman ini harganya berkisar 80 sampai 90 juta euro lah. Cuma kalau bagi saya pribadi sih, ngapain MU beli winger kan? Bagus MU beli striker aja, karena penerus Cavani ya kita tahu meskipun dia masih gacor, tapi umurnya udah nggak muda lagi gitu. Dan Cavani butuh striker muda yang mungkin bisa Cavani ini menurut saya seperti seorang super sub lah. Dia bagus jadi super sub ketimbang dimainkan ketimbang main dari awal. Cuman ya itu, karena sekarang MU terbatas punya striker, ya mungkin lebih ngandelin Cavani aja dulu. Tapi kalau menurut saya lebih mending MU beli Harry Kane ketimbang Jadon Sancho. Oke, itu aja dulu soal update transfer dan berita soal Euro 2020. Rencananya besok saya mau bikin preview Portugal lawan Jerman. Sekalian saya tonton juga videonya, saya tonton juga matchnya. Nanti saya akan buat review match tersebut. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching.